Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazalia dengan NIM 2453597 SV 24358. Di sini saya akan memberikan pembahasan terkait aplikasi yang sudah saya buat pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara keempat dengan judul Activity dan Intent. Nah, hasil dari aplikasi ini nantinya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan intent untuk berpindah dari antar activity dan mengirimkan data. Dalam penyusunan aplikasi ini terdiri dari beberapa file yang disusun, yaitu main activity, second activity, dan juga third activity. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait main activity. Pada bagian atas, itu merupakan bagian untuk mendeklarasikan kelas. Terdapat kelas main activity, private file tag, private environment, dan lain sebagainya. Main activity ini merupakan activity utama yang nanti itu akan pertama kali dibuka pada saat aplikasinya itu berjalan. Kemudian private file tag ini tuh buat penanda di log atau biar mudah mencari pada logcheck, media logcheck. Kemudian pada private binding ini itu merupakan cara akses view di layout tanpa menggunakan find view by ID. Lanjut masuk pada bagian override fun on create ini, itu yaitu merupakan on create yang nantinya itu akan dipanggil saat activity itu pertama kali dibuat. Terus terdapat binding activity dan lain sebagainya ini yang nantinya akan menyambungkan kode dengan layout XML. Selanjutnya ada set content, view, binding root ini digunakan untuk menampilkan tampilan dari layout itu sendiri. Selanjutnya, oh sebelumnya itu terdapat ini dulu cons file external ini tuh merupakan kayak kata kunci yang nantinya itu akan mengirimkan data antar activity itu kayak buat label untuk nempelin data gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya pada bagian override on grid ini terdapat beberapa tombol-tombol button listener seperti button to second activity, open link, send message, dan juga button dial gitu. Pada button to second activity ini itu tuh nantinya ketika diklik itu akan pindah ke second activity dengan mengirimkan nama dari edit text. Selanjutnya pada button open link itu nantinya ketika diklik itu akan membuka link pada browser itu. Selanjutnya pada bagian send message ini itu nantinya akan mengirimkan pesan gitu melalui aplikasi-aplikasi lain seperti WA, email, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian button dial ini untuk membuka aplikasi telepon gitu dengan nomor tertentu. Selanjutnya terdapat beberapa override seperti override fun on start, on resume, pause, stop, dan juga ada on destroy. Itu merupakan siklus hidup dari activity yang nantinya ketika activity dibuka, di jeda ditutup itu Android akan memanggil metode-metode ini. Selanjutnya masuk pada bagian activity main XML itu terdapat beberapa uh, ini ya tambahan. Nah, untuk menyusun bagian awal pada aplikasinya, itu terdiri dari edit text, button. Nah, ini tuh menggunakan linear layout, yaitu merupakan kayak wadah yang digunakan untuk menyusun semua view secara vertikal, orientation vertikal dan juga gravity center, di mana nanti tuh akan diletakkan di tengah itu semua isinya. Terus menggunakan padding 16. Terdapat edit text dengan ID ini, kemudian masih buttonnya, hintnya itu ini bagian ini. Jadi nanti ada tulisan masukkan namanya gitu sebelum diketikkan gitu. Kemudian width dan height-nya match with content. Kemudian terdapat 4 button. eh, yang berisi button to second activity, kemudian open link, send message, sama dial yang masing-masing. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan pada bagian main activity. Lanjutnya masuk ke bagian second activity, di mana pada bagian second activity ini terdapat private let ini pending itu digunakan untuk mengakses semua elemen yang berada di activity second XML. Nih, tanpa menggunakan find view by ID. Selanjutnya terdapat private launcher itu untuk alat yang dia itu digunakan untuk menjalankan aktiviti lain dan menerima hasil dari balikannya itu. Terus terdapat override fun on create itu sama seperti yang pada main activity ini. Gunanya dia untuk menyambungkan kode ke layout activity second ini .xml. Kemudian melakukan pengambilan data menggunakan file name ini untuk menampilkan data dari extra name dikirimkan ke main activity. Kemudian menampilkan nama itu pada text ini, text view. Nah, selanjutnya itu terdapat klik tombol untuk buat pindah ke third activity gitu. Yang nantinya ketika button itu diklik akan pindah dari activity kedua ke activity ketiga gitu. Kemudian menggunakan companion object yang terdiri dari const file extra name sama extra address. Ini tuh extra name itu digunakan untuk nama, kalau address itu untuk alamat. Fungsinya sama aja kayak yang di main activity tadi. Itu kunci untuk bagian activity second itu terdapat beberapa elemen
seperti text view dan juga button yang nanti hasilkan seperti ini kalau lebih layoutnya. Nah itu eh, menggunakan text view dan juga button yang fungsinya juga sama seperti pada activity main. Selanjutnya masuk ke bagian activity. Nah di situ melakukan import, mengimport beberapa ini script seperti ini, activity ini, kemudian yang ini dan ini gitu. Selanjutnya terdapat pula uh, private let init var ini digunakan untuk uh, di selanjutnya terdapat hiding activity ini digunakan untuk mengelingkan kode ke layout activity third. Selanjutnya terdapat bagian yang button to set activity. File ini ya ini tuh digunakan untuk dikirimkan datanya. Nah, activity itu nantinya akan dikirimkan ke uh, third activity. Nah, extra name-nya yang dikirim dari second activity itu nanti kita di si name gitu. Akhirnya ada tombol kirim balik ke second activity. Nah, itu nantinya digunakan untuk mengirimkan kembali data nama dan juga alamat ke second activity gitu. Selanjutnya, pada bagian third activity itu juga kurang lebih sama seperti activity main dan juga activity second, di mana itu menggunakan linear layout, orientation vertikal, orientation center, kemudian menambahkan text view dengan ID text, text size yang kurang lebih sama, kemudian ada edit text dan juga menambahkan button dengan penulisan seperti ini gitu. Selanjutnya, selain menambahkan uh, activity-activity baru, penyusunan aplikasi ini itu juga melakukan perubahan pada bagian manifest atau Android manifest.xml ini, di mana nantinya itu aplikasinya itu dapat uh, berjalan dari main activity, kemudian ke second activity, dan ke third activity. Dan ketika sampai di third activity itu bisa kembali lagi ke second activity gitu. Nah, terdapat beberapa komponen ya di dalamnya. Yang pertama itu manifest, kemudian application, bagian struktur dasarnya itu. Manifest sendiri itu nanti merupakan file utama yang uh, diberitahukan oleh Android gitu tentang aplikasi yang dibuat. Kemudian application ini itu berisi konfigurasi aplikasi dan juga daftar dari semua activity yang digunakan gitu. Terus bagian application, nah, terdapat beberapa ada low backup, data extraction rules dan lain sebagainya. Ya, itu ini digunakan untuk data aplikasi yang dapat di backup. Kemudian ini tuh digunakan untuk atur backup atau restore data. Kemudian ini tuh menggunakan icon boleh untuk beberapa function Android. Kemudian ini nama dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian activity ini itu merupakan bagian yang nantinya itu berisi kelas activity yang akan dipakai. Kemudian pada bagian exported through ini tuh bisa dipanggil dari luar aplikasi. Kemudian intent filter itu tuh si main dan juga launcher yang artinya activity pertama itu uh, activity utama yang akan dijalankan saat appnya itu di running gitu. Kemudian pada bagian second dan third activity itu terdapat ini Android name itu pada bagian second, kemudian third juga sama aja. Itu activity kedua yang dibuka itu bukan launcher dan dia itu dapat dipanggil dari aplikasi lain dan dibuka. Itu pula pada bagian third activity. Selanjutnya di sini langsung saja melakukan running. Tadi saya juga sudah melakukan running dan akan menghasilkan tampilan seperti ini, di mana terdapat bagian yang digunakan untuk mengambil data dari pengguna dengan mengetikkan nama. Misalnya di sini saya menuliskan nama saya. Kemudian apabila saya mengeklik atau menekan pada tombol to second activity, nantinya akan masuk pada bagian second activity. Second activity yang memunculkan button to third activity dan juga ini ada teks apa tadi? Ini itu yang memunculkan hasil tadi data yang sudah kita masukkan pada activity mainnya. Lanjut, ketika kita mengeklik pada button yang tuh third activity ini, nanti akan memunculkan kembali tampilan seperti ini, di mana itu diminta untuk memasukkan alamat atau meminta data alamat. Misalnya di sini saya menuliskan tulisan Kodian gitu ya. Terus ketika saya klik to second activity, dia akan kembali ke activity kedua gitu dengan penamaan nama dan juga alamat. Tadi kan hanya nama saja, sekarang ditambahkan alamatnya begitu. Selanjutnya, pada bagian awal di main activity-nya itu kan terdapat beberapa button ya yang dapat digunakan. Selain itu, second activity ada open link, send message, dan juga dial. Ketika kita menekan open link, dia itu akan memunculkan tampilan browser seperti ini.
Selanjutnya, ketika menekan pada send message, dia akan otomatis membuka tampilan seperti ini. Sementara untuk bagian dial itu nantinya akan muncul tampilan telepon dengan nomor random seperti ini. Kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan dari hasil praktikum pemrograman kios pasar perangkat bergerak secara keempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.